Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kembali lagi kita belajar bersama saya Bapak Aris Romadhoni Arman, wali kelas 4. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang kedua. Untuk tema masih sama, selalu berhemat energi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak dengan seksama. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengenal tinggi dan rendahnya nada. Jadi, nada adalah bunyi yang beraturan. Nah, dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, ini adalah contoh tangga nada. Jadi, kita ingat kembali urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Nah, tangga nada tersebut terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Nah, ini di sinilah contoh tangga nada. Paling rendah ada do dengan angka 1, paling atas ada do juga tapi hurufnya i. Kalau dari rendah ke nada tinggi adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini merupakan tangga nada yang ada. Nah, jadi ingat kembali nada adalah bunyi yang beraturan. Jadi terdapat dua tangga terdapat nada tinggi dan nada rendah. Nah, urutan tinggi rendahnya nada itu disebut tangga nada. Ada do, ada re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi nada yang tinggi menunjukkan suara yang tinggi. Jadi kalau semakin ke atas, maka suaranya akan juga semakin tinggi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mengenal hak dan kewajiban masyarakat. Jadi setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Itu namanya hak. Nah, berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama adalah hak mendapatkan air bersih. Jadi itu hak yang pertama adalah mendapatkan air yang bersih. Yang kedua adalah hak mendapatkan aliran air yang lancar. Jadi kalau di rumah teman-teman ada PDAM atau air pump, itu adalah hak teman-teman untuk mendapatkan air yang lancar. Nah, yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Jadi perlu diingat kembali, air adalah kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Karena air digunakan manusia untuk berbagai keperluan, misalnya minum, mencuci, memasak, mandi, itu menggunakan air. Nah, yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Jadi di masa musim kemarau ini ada beberapa petani yang mulai kekeringan dan sulit mencari air untuk mengairi sawahnya. Jadi solusinya adalah memanfaatkan atau membuat sumur bor yang dalam untuk mendapatkan air untuk mengairi sawahnya. Nah, ini adalah berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Jadi tadi ada hak, di sini ada kewajiban. Jadi kewajiban kita yang pertama dalam pemanfaatan air adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Jadi yang pertama menggunakan air sesuai kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya mencuci piring, kalau sudah selesai, maka airnya segera ditutup kembali. Tidak mencemari air dengan limbah, misalnya membuang limbah kotoran kotoran hewan misalnya di air, itu tidak boleh. Mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan disimak untuk materi pembelajaran 2 di LKS.
Sekian dari saya, bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.